Hari ini Dinda tahu berapa? Pemuda Indonesia tahu berapa? Hampir mendekati 9.000 triliun dalam 10 tahun terakhir. Nih, kadang-kadang menteri bergaya-gaya pakai provider wing kayak dia aja yang paling penting di jalanan itu. Iya. Tapi produknya untuk rakyat tidak ada. Ya. Manja di era Pak Jokowi. Begitu ketemu dengan Presiden Prabowo yang resah dengan kemiskinan rakyat, resah dengan penderitaan rakyat, ya kena batu. Segera melakukan reshuffle dalam waktu dekat dan bentuk kabinet kerja 11.000 triliun, tapi keuntungannya cuma 300 miliar. Kerja apa? Ya prestasi Menteri Keuangan terbesar itu adalah utang. Pejabat yang dablek yang nggak mau menyesuaikan diri dengan kebutuhan rakyat apa segala macam, tapi sok-sok bergaya gitu loh. Nah itu. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Podcast yang akan menyuarakan hati dan kegelisahan rakyat Indonesia. Saya kembali jumpa dengan senior Bang Kisman Latumakulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda Indonesia, anak muda Indonesia dan pemirsa Rumah Pemuda. Terima kasih Bang Kisman ini telah menjadi narasumber tetap kita Rumah Pemuda, dan jangan salah, apa yang beliau sampaikan selalu up to date, alias sesuatu yang baru yang belum diketahui banyak kalangan. Saya tidak ingin menyampaikan bahwa Rumah Pemuda terlalu percaya diri telah mendapat perhatian dari Presiden, tetapi kira-kira apa yang kami bicarakan linear dengan apa yang kira-kira dilakukan oleh Presiden belakangan ini. Banyak kasus yang kita lihat, misalnya pergantian Dirjen Bea Cukai, pergantian Dirjen Pajak, dan termasuk misalnya persoalan yang menimpa salah satu menteri hari ini yang menurut fakta persidangan terlibat dalam membackingi judi online. Hal-hal itu saya merasakan ada frekuensi yang sama dari apa yang kami bahas dengan yang kira-kira Pak Presiden Republik Indonesia sampaikan. Saya ingin mengajak sahabat Muda Indonesia dan abang kita, Bang Kisman, kita nonton dulu video ini, Bang. Sangat menarik. Ini pidato Bapak Presiden Republik Indonesia di Hari Pancasila. Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi, Bang. Luar biasa berapi-api beliau. Kira-kira beliau ingin menegaskan siapapun yang tidak beres yang menjadi pembantu beliau segera berbenah diri. Karena negara akan bertindak. Ini luar biasa. Apa yang bisa Abang jelaskan ke anak muda Indonesia soal poin-poin penting dari pidato yang disampaikan sama Presiden Republik Indonesia? Ya, saya tidak kaget bahwa beliau akan sampai pada titik seperti ini. Itu kan kita sudah berkali-kali membahas persoalan perilaku, kinerja, kemampuan, capacity building daripada para menteri itu di Rumah Pemuda ini gitu loh. Sehingga betul, ya butuh kesadaran
Iya. Butuh kesadaran untuk para anggota kabinet. Kalau kemarin kita khusus Menteri Koperasi Budi Ari ketika menjabat Menko, maka anggota kabinet lain terutama anggota kabinet manja. Anggota kabinet manja. Oke. Apa manja? Tidak berproduksi untuk memproduksi uang untuk rakyat. Tapi bagaimana mencoba untuk sebesar mungkin menyerap uang yang ada di bendahara negara untuk proyek. Lalu kalau bisa ya ambil selisih 15-20%. Untuk kepentingan pribadi dan golongan. Oke. Itu. Jadi ini menteri-menteri yang terutama 13 menteri yang diusulkan di menit-menit terakhir di ketika Pak Prabowo dipanggil ke Solo sebelum menyusun kabinet. Ini saya kelompokkan sebagai para menteri manja. Ya, di kelompok ini para menteri manja itu ya imamnya ya Erlangga Hartarto sama Sri Mulyani. Imamnya Erlangga Hartarto sama Sri Mulyani. Kenapa disebut manja, Bang? Ya berpikirnya cuma utang. Oke. Pajak tidak naik. Penerimaan negara tidak naik. Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, tapi utang. Utang bertambah. Utang bertambah. Tidak linear dengan hasil yang diperoleh oleh negara. Adinda, Pak Jokowi Pak SBY turun tanggal 20 Oktober 2014. Itu posisi utang negara dari Bung Karno sampai dengan SBY 20 Oktober 2014 adalah 2.608 triliun. Hari ini Dinda tahu berapa? Pemuda Indonesia tahu berapa? Hampir mendekati 9.000 triliun dalam 10 tahun terakhir. Artinya padahal rentang waktu antara Pak SBY dengan Soekarno itu kan panjang betul. Panjang. Itu hanya kenaikan 2.000 triliun. Total utang negara dari mulai Bung Karno 17 Agustus sampai dengan SBY turun dari jabatan presiden 20 Oktober 2014 itu adalah 2.608 triliun. Hari ini mendekati 9.000 triliun. Kalau ditambah dengan utang luar dalam negeri, yakni para pensiunan punya jatah purnawirawan apa segala macam, itu totalnya 12.000 triliun. Oke. Luar negeri sendiri hampir mendekati 9.000 triliun. Nah ini artinya para menteri ini tidak berproduksi untuk menciptakan duit baru. Gus Dur itu malah bayar utang. Bukan bikin utang, tapi bayar utang. Mega sedikit sekali. Nah, menteri-menteri ini, ya menteri cuma berpikir menjadi menteri itu bagaimana proyek dan proyek. Menambah harta kekayaan pribadi. Menambah memperkaya diri. Sehingga presiden akan ngomong seperti itu hal biasa. Bakal tiba waktunya. Nah cuma kita berharap, Dinda, ya inilah pidato presiden paling keras dan terakhir. Dan terakhir jangan lagi jangan menunggu ditegur keras terus. Jangan lagi. Sebab itu kita Rumah Pemuda ini dan pemuda Indonesia itu juga perlu menjaga wibawa presiden. Kalau pidato lagi nanti lomba pidato. Betul. Waktunya action, segera melakukan reshuffle dalam waktu dekat dan bentuk kabinet kerja, second kabinet. Tidak ada ruang lagi untuk berlama-lama. Karena ini kondisi negara tidak sedang baik-baik saja. Dinda bayangkan mereka tidak kerja di mana letaknya. Pertumbuhan ekonomi hari ini adalah di kuartal pertama ini 4,87%. 4,87. Padahal itu tidak ada kerja mereka loh. Dari mana? Pertumbuhan ekonomi tahunan dari 5% lebih selama Pak Jokowi, 4,5% itu disumbangkan oleh konsumsi. Jadi Dinda minum di kafe, beli baju, masuk tol, beli itu dan ini, itu menyumbang pertumbuhan ekonomi 4,5%. Artinya tidak ada menteri keuangan, tidak ada menteri koordinator ekonomi, tetap jalan barang itu. Pertumbuhannya tetap 4,5% sampai 5%. Oke. Itu loh. Jadi kalau mereka bekerja, ini kan di zaman Pak Jokowi 10 tahun kan manja.
Jadi menurut abang Pak Jokowi lah yang membangun kultur manja ini. Ya manja. Oke. Tidak produktivitas, tidak menghasilkan pertumbuhan dalam negeri yang signifikan, tidak menghasilkan pertumbuhan rasio pajak yang bagus. Ya hasilnya 5%. Dari 5% itu 4,5% adalah konsumsi, belanja. Jadi tidak ada pemerintah pun pertumbuhan ekonomi tetap 4,5 sampai 5%. Iya, gitu. karena itu kan sesuatu alamiah. Artinya kan gitu ya, mereka tidak kerja. Tidak kerja. Manja di era Pak Jokowi. Begitu ketemu dengan Presiden Prabowo yang resah dengan kemiskinan rakyat, resah dengan penderitaan rakyat, ya kena batu. Jadi yang abang maksud benah diri itu bukan hanya soal mental bang, tetapi soal kapasitas juga berarti. Juga. Ini bayangkan Adinda, negara begini besar. Tahu berapa asetnya yang tercatat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani? 11.000 triliun. 11.000 triliun. Terdiri dari apa? Terdiri dari gedung, terdiri dari meja. Ini meja-meja begini. Terdiri dari rak buku, terdiri dari kursi. Masa negara begini besar? Padahal pasal 33 bilang segala kekayaan alam yang ada di laut, darat dan bumi adalah kekayaan negara Indonesia yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kalau itu dihitung, tidak ada negara yang kaya di dunia ini seperti Indonesia. Daya tawar kita pun kuat. Saya nggak tahu apa yang ada di otak Menteri Keuangan Sri Mulyani sehingga pasal 33 ini tidak digunakan untuk menghitung kekayaan Indonesia. Jangan-jangan ini agenda asing yang dititipkan melalui ya bukan jadi pembicara kami di kalangan wartawan juga. Ya tetap Sri Mulyani ini agen asing. Agennya IMF sama Bank Dunia. Iya. Begitu. Yang sejak awal reformasi mendorong berlakunya Washington Consensus, liberalisasi terhadap semua harkat dan martabat diri bangsa, baik kekayaan alamnya, baik filosofinya, baik demokrasinya. Semua adalah liberal. Dan itu dibiayai oleh lembaga yang namanya UNDP dan USAID. Uang triliunan rupiah itu. Untuk merusak tatanan berbangsa dan bernegara kita itu. Dan itu dipakai menjadi bagian dari orang-orang yang menguasai republik ini. Ya alhamdulillah 20 tahun lebih datanglah presiden ultranasionalis yang namanya Prabowo Subianto, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dan para leluhur bangsa ini dari dalam kubur mendoakan sehingga muncullah tokoh ultranasionalis yang namanya Prabowo Subianto untuk mengembalikan jati diri bangsa ini kepada jati diri yang sebenarnya. Jadi kalau sambutan model tadi kemarin itu di hari Pancasila tahun, pasti akan waktu. Ini sambutan paling keras dan terhadap dan dalam negeri. Peringatan keras. Keras sekali gitulah. Tidak lagi pikir dari keluarga mana, tidak lagi pikir dari partai mana, dari suku tidak mana, lagi pikir dari suku mana. Tapi kalau itu menjadi label itu untuk bangsa dan negara, maka segera benahi diri, kalau enggak mundur dan kalau enggak disikat. Ini kan kita bicarakan ini lama di podcast pemuda, rumah pemuda ini gitu lah. Betul. Artinya kalau tidak tahu diri, nanti Pak Presiden yang bikin dia tahu diri. Dengan cara disingkirkan. Pasti. Tidak segan-segan akan saya singkirkan. Apa ya kalau di bahasa filosofi Jawanya itu begini Dinda. Saya biar saya lihat lagi. Ini filosofi Jawanya itu bunyinya begini Dinda. Filosofi Jawa yang bagus. Butuh kesadaran sendiri. Kalau sudah Anda pidato model ini, berarti terutama para menteri yang berasal dari Jawa. Harus paham betul tentang satu filosofi Jawa yang berbunyi weruh sadurunge winarah. Artinya apa Bang? Anda harus memahami, jangan tunggu bicara, tapi Anda harus memahami bahasa tubuh, sinyal-sinyal yang diberikan oleh raja atau presiden. Oke. Itu satu tuh. Itu filosofi Jawanya itu weruh sadurunge winarah. Satu lagi, ojo rumongso biso, sim penting bisa rumongso. Jangan merasa bisa. Yang penting bisa merasakan apa yang dirasakan oleh presiden. Oke. Pahami itu pesan keras dari presiden itu.
Ini kadang-kadang menteri bergaya-gaya pakai provider wing kayak dia aja yang paling penting di jalanan itu. Iya. Tapi produknya untuk rakyat tidak ada. Nggak ada gitu ya. Jadi lewat kesempatan ini Rumah Pemuda membutuhkan kesadaran daripada para menteri, terutama para menteri yang 13 menteri yang diusulkan dari Solo di menit-menit terakhir sebelum kabinet dibentuk. 13 menteri diusulkan dari Solo. Termasuk Kapolri. Untuk tidak diganti. Jadi memang dugaan orang bahwa Pak Jokowi belum mau melepaskan kekuasaan secara utuh itu memang real, Bang. Di dunia ini, Presiden melalui Jokowi ini cuma satu aja nih di dunia. Orang berakhir dengan menteri itu namanya Lengser ke Prabon. Iya. Ditambah lagi satu filosofi Jawa lagi, Medik Pendito. Jadi terhormat. Iya. Ini Pak Jokowi enggak gitu. Dia tanya Pak SBY. Iya. Bu Mega terbatas sebagai ketua partai. Iya. Kalau dia cawe-cawe di politik gitu loh. Iya. Jadi nggak ada di dunia ini. Di dunia ini cuma ada di Pak Jokowi aja. Lalu menyiapkan anak dengan segala cara. Ya, oke, kita anggap itu proses demokrasi gitu loh. Tapi bahwa yang model itu di dunia ini tidak ada. Bapak siapkan anak itu tidak ada. Gitu Pak SBY pun nanti setelah dia lengser baru dipensiunkan anaknya AHY. Ya. Tidak. Gitu. Nah, sambutan kemarin itu pesan keras kepada para menteri yang ya 6 bulan ini cukup untuk jadi evaluasi bahwa 6 bulan 7 bulan ini sudah cukup jadi bahan evaluasi bahwa mereka kerjanya di bawah prestasi yang jauh dari harapan ya. Karena daya beli tertekan. Lalu kalau kita bicara begini karena efisiensi, tugas Anda menciptakan produktivitas. Contoh, saya ulangi lagi, ketika krisis ekonomi Amerika di eranya Presiden Franklin Delano Roosevelt, biasa disingkat FDR, itu Presiden FDR Roosevelt itu berpikir bagaimana tiap hari uang berputar. Lalu diciptakanlah got yang tadinya tidak perlu dibersihkan. Ayo bersihkan got. Ayo bersihkan selokan. Bukan selokannya dipakai untuk calon tokoh presiden masuk di dalam, enggak. Gorong-gorong enggak. Ayo bersihkan gorong-gorong. Buat pencitraan gitu ya. Ayo bersihkan pantai. Oke, Bang. Ayo bersihkan taman. Nah itu dilakukan Dinda Ilham. Iya, Bang. Sehingga uang berputar. Nah, mungkin pernah kita ngomong di sini bahwa yang namanya proyek dari pusat. Pernah. Itu Abang jangan parkir di provinsi. Jangan parkir juga di kabupaten. Langsung saja di kecamatan. Iya. Supaya dari kecamatan ke desa itu cuma satu langkah saja. Satu langkah, betul. Kalau parkir di provinsi turun ke kabupaten itu mungkin tinggal 70%. Dari kabupaten turun ke kecamatan mungkin tinggal 40%. Kecamatan mungkin ambil lagi mungkin 10%. Jadi turun sampai di desa tinggal 25%. Nah ini rantai ini dipotong. Iya. Supaya pergerakan uang tuh bergerak di desa. Pertama itu, Bang. Yang kedua sunat-sunat juga bisa lebih kecil lah. Iya kan Pak Prabowo bikin efisiensi ini kan apa kalimat Pak Prabowo yang selalu udah lama jadi orang Indonesia. Maksudnya beliau udah paham. Iya. Karakter itu gitu loh. Nah cuma kita menghimbau bahwa Presiden pidato keras seperti ini ya mungkin cukup lah. Tidak perlu ada lagi. Tidak perlu ada lagi. Yang ada cuma sindiran-sindiran kecil aja lah. Tapi yang keras-keras begini mungkin sudah ini yang terakhir kemarin itu. Yang perlu sekarang adalah action. Oke. Ini karena menteri yang masih kalimat menteri ndablek itu udah berapa kali kita dengar gitu kan. Pejabat yang ndablek yang nggak mau menyesuaikan diri dengan kebutuhan rakyat apa segala macam, tapi sok-sok bergaya gitu loh. Nah itu mungkin sudah ini pidato yang kesekian kali lah. Di ulang tahun Fatayat NU juga disampaikan. Di Natal Nasional juga
disampaikan. Betul. Kita lihat beberapa kali Bapak Presiden sampaikan pidato-pidato seperti itu menyindir para menterinya yang belum merubah karakter pribadinya untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Artinya memang Pak Prabowo ini kira-kira mau jauh dari sikap seolah-olah arogan karena militer, tetapi lebih banyak memberi peringatan. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda tidak punya kapasitas, sebaiknya tahu diri. Kira-kira begitu, Bang ya? Iya, itu wajar. Bukan, pada saat bentuk kabinet pertama itu kan beliau merangkul semua. Iya. Oke, mari kita, ayo tinggalkan yang kemarin. Iya. Mari kita menatap ke depan. Iya. Ayo rubah karakter dirimu. Betul. Kalau kemarin manja, sekarang jangan lagi dong. Ini tidak juga. Iya. Tidak ada gagasan. Kita ambil contoh siapa ya? Bagaimana produktivitas barang produksi dalam negeri yang harus berhadapan dengan Cina. Agus Gumiwang Kartasasmita. Oke. Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian. Atau Menteri Perdagangan. Yang termasuk Menteri Keuangan. Oke. Yang barang Cina masuk, dirubah labelnya di sini, menjadi made in Indonesia, ekspor lagi ke luar negeri. Iya. Ini kan mematikan. Dia nggak tahu industri kerajinan tekstil Indonesia tuh hancur. Iya, akibat barang-barang Cina. Itu kan negara menipu rakyat, Bang, kalau begitu. Gitu. Seolah-olah produk dalam negeri yang kita beli, padahal produk luar negeri yang dikasih label produk dalam negeri kan. Menteri Koperasi dan Menteri UKM. Dua krisis ekonomi besar, 98 dan 2008. Itu yang mengembalikan fundamental ekonomi kita itu adalah UMKM. Iya. Bukan konglomerat ini. Iya. Oligarki yang 10 tahun ini mendapat karpet emas dari pemerintahan Presiden Jokowi ini. Bukan mereka yang menjadi penyelamat ekonomi negara. Tapi UMKM. Ini cukup jadi pelajaran gitu loh. Artinya semua energi nasional, semua energi bangsa itu dikerahkan untuk membesarkan UMKM. Yang oligarki ini nggak usah dibesarkan, nggak usah dipikirkan, dia udah jalan sendiri kok. Iya. Pikirkanlah bagaimana koordinasi dengan Pemda, seraplah semua produk masyarakat, apakah ditampung oleh BUMD, lalu carilah market di luar daerah itu, sehingga terjadi perputaran uang. Iya. Itu kreativitas namanya, Bang. Ini tidak. Aneh aja kalau Rumah Pemuda bisa mikirin itu, sementara para menteri tidak bisa mikirin itu, kan lucu gitu loh. Iya. Itu yang atau Menteri BUMN. Oke. Kelola aset 11.000 triliun, tapi keuntungannya cuma 300 miliar. Kerja apa? Padahal tantim dan gaji itu gede. Kita udah bahas juga itu, Bang. Itu dia gitu loh. Kerja apa gitu loh. Kalau aset sebesar itu, maka keuntungan minimal tuh 5%. 300 triliun itu kan 2% lebih. Iya, dari 11.000 triliun, Bang. Dari 11.000 triliun. Ya nggak perlu hebat kayak Erick Thohir. Mundur saja lah. Oke. Bung Erik. Anda bayangkan keuntungan satu Petronas saja di Malaysia. Itu 200 miliar. 200 triliun. 200 triliun, sorry. Iya. 200 triliun. Satu Petronas. Satu perusahaan. Kita ini total BUMN ini ada 100 lebih dengan aset yang dikelola 11.000 triliun. Tapi cuma menghasilkan 300 triliun. Ini kan ya bahasa Anda main-main lah. Anda kelihatan tidak serius, Bung Erik. Oke. Anda tidak serius itu. Wajar kalau ada omongan di mana-mana bahwa ya tidak bisa buktikan kebenarannya, tapi omongan di kalangan para eksekutif BUMN itu ya direksi BUMN banyak cari kerja untuk kepentingan pejabat dan keluarga pejabat di Kementerian BUMN. Atau memenuhi kewajiban store tadi itu, seperti yang kita pernah bahas. Kemungkinan itu ada gitu loh. Iya. Nah, itu yang ini. Menteri
Menko Perekonomian. Gak jelas terobosannya apa. Ada Bang, PSN. Jadi, wah, jauh sekali dengan Pak Hartarto lah. Jauh sekali dengan Pak Radius Prawiro. Jauh sekali dengan Pak. Atau yang terakhir, Menko Perekonomiannya Bu Mega itu, Dorjatun. QNG Bang, bukan? Bagus-bagus lah. Iya. Prof. Emir Salim. Pak Jatun, apa segala macam. Jadi, aneh gitu loh. Nah, fakta ini ditambah dengan ya pertumbuhan ekonomi dan pajak yang pas-pasan aja, ya prestasi Menteri Keuangan terbesar itu adalah utang. Jadi imam daripada kelompok geng Solo ini ya Menteri Keuangan sama Menko Perekonomian. Karena prestasi terbesar mereka itu adalah merencanakan utang. Tidak bisa menciptakan bagaimana kekayaan alam ini dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan, tapi malah utang yang menjadi. Jadi kalau utang saja ya. Utang juga dikonsumsi Bang, nggak diproduktif. Kalau produktif kan harusnya tidak begini Bang. Tragisnya utang kita nih gali lubang tutup goa. Gali lubang tutup goa. Lebih besar yang ditutupnya dong Bang daripada pintu masuknya. Iya. Bayangkan APBN kita Dinda itu hampir 800 triliun hanya untuk bayar utang dari 3.000 triliun. Bunga dan pokok. 800 triliun per tahun itu Bang. Nah, itu bayangkan gitu. Jadi ya prestasi terhebat Sri Mulyani itu ya utang. Bea cukai bermasalah bertahun-tahun tidak beres. Pajak bermasalah bertahun-tahun tidak beres. Tapi menurut Abang hebat gak sih Bu Sri Mulyani ini, karena dari zaman SBY tidak tergantikan Bang. Hebat utang. Hebat untuk utang. Ya, hebat untuk menjadi agen kaki tangan IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Maksud saya kenapa saya ngomong itu Bang, apakah memang kuat intervensi asing itu masuk ke Indonesia sehingga tidak bisa melepas Sri Mulyani misalnya? Kemungkinan itu ada, tapi kita berharap Presiden Prabowo ini presiden yang tidak gampang didikte lah. Saya yakin kalau Pak SBY mungkin, ya Pak SBY itu kan bilang bahwa dia tuh warga negara Amerika kelas 2 lah, nomor 2 lah. Jadi kalau Pak Prabowo ini tidak, sehingga 100% Indonesia. Tidak, itu ultranasionalis. Iya. Ultranasionalisnya presiden kita di era reformasi ini ya Prabowo Subianto. Oke. Menurut Abang, kalau Abang dikasih pilihan, anggaplah kita berdiskusi, saya ini sebagai presiden Bang. Saya bertanya, menurut Bang Kisman, siapa saja menteri yang kira-kira menghambat akselerasi yang ingin dicapai sama Pak Prabowo? Spill Bang. Saya ya. Pertama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Menko Perekonomian. Terutama tim ekonomi. Tim ekonomi. Itu penting sekali. Tim ekonomi itu siapa aja Bang? Jauh sekali. Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Perdagangan. Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri SDM, Bahlil Lahadalia. Oke. Menteri BUMN Erick Thohir. Tuh, terus di luar itu yang juga bikin heboh yang nggak kurang ini Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Ini juga kayak menjadi agen vaksin Indonesia juga gitu loh. Jadi ini menteri-menteri yang kembalikanlah Menteri Kesehatan kepada dokter lah. Karena yang paham anatomi kesehatan lah ya kira-kira. Pokoknya Dinda 2010 itu Obama batal datang ke Indonesia. Hanya karena Kongres Amerika sedang membahas rancangan undang-undang kesehatan. Begitu pentingnya kesehatan bagi sebuah negara model Amerika. Iya. Di Amerika itu dua hal penting. Satu kesehatan, yang kedua pendidikan. Iya. Ini presiden harus plototin undang-undang yang sedang dibahas oleh Kongres. Islam bilang, ida usidal amru, ila gairi ahlihi fantadirusa. Menempatkan satu persoalan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saatnya kehancuran. Itulah Budi Sadikin, Menteri Kesehatan. Karena dia tidak punya, dia tuh bankir, bekas dirut Bank Mandiri.
Keahlian dia di situ kayak. Ini jangan main-main loh. Rasulullah mengingatkan itu loh. Hadis sahih itu. Bahwa menempatkan suatu urusan pada orang yang bukan ahlinya maka tunggu kehancuran. Mumpung belum telat, saatnya Pak Prabowo untuk mengembalikan Menteri Kesehatan itu kepada dokter. Ahlinya, dokter. Alhamdulillah Menteri Pendidikan sekarang udah dikelola oleh ahlinya. Iya. Di lama sekali Menteri Pendidikan itu menjadi domainnya Muhammadiyah. Ahlinya memang ahli Muhammadiyah didirikan untuk urus pendidikan. Iya. Dan Menteri Agama menjadi domainnya NU. Itu memang ahlinya gitu lah. Betul. Jadi udah benar ini gitu lah. Ini beberapa menteri ini ya termasuk Kapolri lah dipercepat lah ininya lah. Ini kan masuk dalam daftar geng Solo yang harus. Jadi memang problemnya Bang, yang menghambat kira-kira ini percepatan kebijakan Pak Prabowo ini tercapai adalah orang-orang yang menjadi titipan pemerintahan lama ya Bang. Lama. Dan Dinda, saya dapat informasi itu Pak Prabowo harus segera melakukan bersih-bersih karena di dalam kabinet Pak Prabowo ini yang omongan keras itu saya duga ada tujuan lain karena ada di dalam, mungkin saya di dalam kabinet dan di luar circle kabinet juga ada kelompok yang ingin memperlemah pemerintahan Pak Prabowo ini dengan membuat pertumbuhan ekonomi itu tidak maksimal. Oh, Abang baca itu juga? Oh, saya baca, saya wartawan, Bos. Oke. Saya wartawan, Bos. Abang bisa spill salah satu kelompok aja. Iya, kelompok itu ketahuan dalam keseharian mereka bahwa bekerja tidak serius, bekerja tidak mengurus rakyat dengan baik, bekerja sehingga ujung daripada rencana mereka ini Pak Prabowo tidak boleh 2 periode, cukup 1 periode. Ada agenda. Artinya gagal. Saya harus buka ini di tempat ini karena ini harus diketahui oleh Pak Prabowo bahwa ada gerakan yang sengaja membuat slowdown ekonomi, membuat suasana yang sampai pada kesimpulan akhir Pak Prabowo cuma 1 periode saja, tidak boleh 2 periode. Itulah yang sehingga mereka mengkapitalisasi omongan Pak Prabowo yang kalau saya mau 2 periode tergantung dari keberhasilan periode pertama. Jadi ada yang berusaha menggagalkan. Mengkapitalisasi omongan Pak Prabowo itu. Nah ini segera melakukan pembersihan. Gitu Dinda. Dari Rumah Pemuda ini kita kasih pesan buat Pak Prabowo. Ada menteri yang kerjanya Pak Prabowo pasti tahu lah. Cuma kita juga harus ngasih tahu juga gitu. Pasti tahu, sudah tahu itu. Sambutan keras itu beliau sudah kasih pesan buat orang-orang yang sengaja membuat slowdown dan periode pertama Pak Prabowo ini dianggap nanti tidak berhasil. Bahkan lebih keras lagi Forum Purnawirawan Bang. Nah itu gitu lah. Sampai menyebut ada potensi hidden kudeta malah di tengah jalan. Ya itu ada. Tapi yang paling itu tuh adalah Pak Prabowo jangan 2 periode. Cukup 1 periode. Artinya periode pertama Pak Prabowo dibikin tidak berhasil. Inilah kira-kira yang terjadi hari ini ya Bang ya. Ya, saya menerjemahkan omongan keras Pak Prabowo tadi itu di situ. Itu poinnya Bang ya. Iya, itu. Terima kasih banyak Bang Kisman. Anak muda Indonesia, itu tadi poin yang disampaikan sama Bang Kisman bahwa Presiden Republik Indonesia peduli dengan rakyat sehingga beliau harus memilih untuk berpidato secara keras memberikan peringatan kepada anak buahnya untuk merapikan diri, membersihkan diri dan meningkatkan kualitas supaya berseirama dengan yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.